Temanku terkasih semua, kita jawab dari saudara kita Niko Syahrul Arifin 798. Teruslah berbuat dosa karena dosa manusia Tuhan Yesus yang nebus. Tuhan Yesus yang nebus, ya betul. Tapi ada kata teruslah berbuat dosa itu yang salah. Karena saudaraku, ketahuilah mengikut Yesus itu adalah pertobatan. Dan aku menamakannya pertobatan sejati, ya. Nah, terambil di dalam Yohanes 8 ya, ayat 11, dan Yohanes 8 itu perikop menceritakan tentang wanita penjina yang akan dirajam oleh Farisi dan kaum Taurat ya. Dan namun tidak jadi dirajam karena Tuhan Yesus berkata, bagi kalian yang tidak berbuat dosa boleh merajam dia. Namun akhirnya kaum Farisi itu pergi semua malu, dan tinggallah wanita penjina dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, dosamu telah terampuni. Seperti itu. Jadi ya, dosa-dosa kita udah terampuni, tapi bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Seperti terambil dalam Yohanes 8 ayat 11 itu, dosamu telah terampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang penting dan itu pokoknya. Dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 ya, kita diminta hidup seperti Tuhan Yesus sudah hidup. Dari mana kita tahu hidup seperti Tuhan Yesus? Ya baca Alkitab, detailnya perjalanan hidup Tuhan Yesus semenjak ada di dunia. Seperti itu. Dan semua yang dikisahkan para rasul, tidak ada yang merugikan, semuanya memberi kita manfaat, keuntungan, kebaikan, kebenaran. Seperti itu. Dan yang udah mengikut Tuhan Yesus harus berubah. Misalkan yang dulunya tukang gosip, dulunya fitnah orang, dulunya suka berantem, yang dulunya suka minum, pemabuk, dan dulunya rada cerewet yang gak benar, ya, dan dulunya pemalas, kita harus berubah ya, seperti terambil di dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah menurut pembaruan budimu. Seperti itu. Jadi ikut Kristus itu bukan seperti yang kamu bilang ini, buat dosa terus, bukan, karena udah ditebus, bukan seperti itu namanya bodoh. Itu namanya nggak ada ininya. Emang dipikir enak buat dosa terus? Ngapain? Udah tahu buat dosa capek, buat dosa juga capek. Mendingan kita buat yang baik-baik dan benar, dan hasilnya pun mantap. Karena kita udah ditebus, kita udah diselamatkan, jadi respon kita ya berbuat baik di dalam kebenaran. Seperti itu. Dan juga ya, aku nih khususnya ya, ikut Tuhan Yesus, belajar di dalam pertobatan Rasul Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ya, ayat 1 sampai dengan ayatnya 58. Di sini sungguh sangat memberkati. Ini adalah kisah pertobatan Rasul Paulus ya. Kalau Anda penasaran, bacalah, karena Anda akan gemetar. Aku aja gemetar. Kita nih sebagai manusia yang penuh dosa. Coba, siapa manusia di dunia ini yang gak berdosa walaupun seujung kuku? Yo, kalau emang gak berdosa gak ada. Makanya coba ya, aku uji. Anda mau gak baca 1 Korintus 15 ini? Bacalah ya, luar biasa sekali. Ini adalah kisah pertobatan Rasul Paulus. Sampai di ayatnya yang 5, Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Rasul Paulus berani berkata seperti itu. Jadi memang bila kita betul-betul teguh mengikut Tuhan Yesus, maut tidak akan berkuasa lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.